Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tutorial tentang cara membuat SKP bagi guru golongan 2C. Langkah yang pertama yaitu kita harus membuka dulu aplikasi SKP. Nah, setelah aplikasi kita buka, lalu kita isi dengan nama dan identitas lainnya, nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, kemudian unit kerja, dan juga pejabat penilainya, biodatanya, yaitu dari kepala sekolah, nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, dan unit kerja. Langkah selanjutnya, perlu diketahui bahwa untuk golongan 2, baik 2A sampai golongan 2D, itu melaksanakan proses pembelajaran nilainya adalah 4,5. Jadi yang diganti yang di sini. Kemudian menjadi guru kelas untuk guru SD itu nilainya 5% dari 4,5 atau 5% dari nilai PKG proses pembelajaran. Kemudian yang bisa dimasukkan pada PKB yaitu hanyalah berupa pengembangan diri saja yang nilainya 1. Itu adalah merupakan nilai maksimal pada guru golongan 2. Kemudian menjadi anggota organisasi ini untuk semua golongan nilainya sama. Baik golongan 2, golongan 3, golongan 4 itu nilainya sama 0,75. Baik, sekali lagi saya bahas tentang kegiatan tugas jabatan itu hanya 4 macam seperti yang video-video sebelumnya saya sampaikan, bahwasanya kegiatan tugas jabatan hanya diwakili oleh 4 macam. Pertama, tugas pokok sebagai guru yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian tugas yang relevan dari 13 macam itu diambil satu saja mana yang tertinggi nilainya. Sebagai contohnya di sini untuk guru SD yaitu menjadi guru kelas nilainya 5% dari nilai proses pembelajaran. Kemudian kalau ekstra itu hanya 2%, makanya saya sarankan untuk dimasukkan menjadi guru kelas saja. Tetapi kalau tidak menjadi guru kelas, ya boleh dimasukkan yang lainnya. Meskipun konsekuensinya 2%, sebagai contohnya menjadi pembimbing ekstrakurikuler. Itu nilainya 2% dari 4,5. Selanjutnya, melaksanakan pengembangan diri itu merupakan perwakilan dari PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau untuk golongan 2 itu 2 macam, yaitu pengembangan diri dan PI atau publikasi ilmiah. Nah, kemudian yang keempat adalah merupakan tugas penunjang. Tugas penunjang di sini disarankan adalah menjadi organisasi profesi, diwakili oleh satu saja. Baik, setelah seperti ini semuanya sama, outputnya berupa satu laporan, kemudian guru kelas juga satu laporan karena ini merupakan hasil PK, pengembangan diri juga satu laporan atau satu sertifikat di sini bisa disampaikan begitu. Nah, kenapa satu laporan? Sudah pernah saya sampaikan bahwasanya karena di dalam sertifikat itu bisa dinilai 1 apabila dilengkapi dengan laporan. Pertama surat tugas, yang kedua sertifikat, yang ketiganya laporan kegiatan, dan seterusnya. Kualitas 100 adalah yang baik, waktu itu 12 sama seperti yang dulu, kemudian tempat sekolahnya, kemudian atau tempat tugasnya, yang kotanya, kemudian tanggalnya itu di awal tahun, di dalam juknis itu 2 Januari apabila 2 Januari merupakan hari yang tidak atau bukan tanggal merah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di sini nilai pencapaian. Nilai pencapaian, jangka waktu pencapaian dalam juknis adalah 2 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, jika awal tahun tanggal 2 itu bukan merupakan tanggal merah. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang target ini adalah merupakan kopian dari depan sana, dari yang sasaran kerja yang awal tahun tadi. Nah, kemudian realisasi. Realisasi adalah
sama seperti pada golongan yang lain. Jika hasil PK-nya itu 80, maka dicantumkan di sini 80, jika 82, 82, dan seterusnya. Kemudian ini sama seperti yang golongan 3 ataupun golongan 4. Nah, kemudian untuk yang nilai dari guru kelas, kalau walaupun sama-sama nilainya itu adalah 79 pada golongan 3, tapi angka kreditnya hanya 5% dari 4,5, yaitu 0,225 begitu. Dan selanjutnya yang sama ini adalah pengembangan diri dan menjadi anggota organisasi, nilainya sama untuk semua golongan, yaitu 1 untuk pengembangan diri jika 30 jam atau 30 JP diklatnya, kemudian menjadi anggota organisasi 0,75 baik IGI maupun PGRI, dan dari golongan 2 maupun golongan 3 dan golongan 4. Baik, kemudian di sini diberi tanggal adalah tanggal yang paling mudah adalah tanggal 31 Desember pada tahun berjalan. Nah, jika tanggal 31 Desember tanggal merah, maka harus ke Januari tahun berikutnya. Selanjutnya penilaian ini, selanjutnya untuk penilaian prestasi kerja itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember ini tidak memandang bahwa itu hari libur atau tidak, karena ini merupakan rentang penilaian secara keseluruhan, baik pembelajaran maupun perilaku, sehingga ini dimasukkan tanggal 1, dan ini harus tanggal 1, perlu diketahui ya, harus tanggal 1 Januari walaupun libur, karena di sini penilaiannya bukan hanya untuk pembelajaran, tetapi untuk perilaku juga masuk di dalam penilaian ini secara umum. Baik, selanjutnya di bawah, nah ini juga sama, bahwa penilaian orientasi pelayanan, integritas, dan seterusnya ini adalah sama yang dihasilkan dari penilaian kepala sekolah. Ini merupakan hak mutlak kepala sekolah atau hak dari prerogatif kepala sekolah. Nah, nilainya sama ya, misalnya gitu, sama dengan yang lain. Boleh lebih rendah, boleh lebih tinggi, yang jelas Bapak Ibu tergantung dari penilaian kepala sekolah. Hanya sebagai catatan sekali lagi, tidak boleh nilainya di sini itu kurang dari 76. Begitu. Karena kalau 75 atau ke bawah maka tidak bisa digunakan untuk naik pangkat, sekali lagi. Baik, ini selanjutnya penanggalan di sini merupakan penanggalan setelah penilaian, yaitu setelah berakhirnya tahun penilaian berarti merupakan tahun baru di setelahnya, yaitu tanggal 4 di sini. Kebetulan tanggal 4 karena tanggal 2 merupakan hari yang termasuk hari libur, sehingga tanggal 4. Dan penanggalan di sini paling lambat sekali lagi 7 hari kerja. Jika lebih dari 7 hari kerja, maka pejabat penilai atau kepala sekolah dikatakan lalai. Jadi begitu. Selanjutnya, setelah pejabat penilai itu memberikan penanggalan dan penilaian, maka guru sebagai aparatur sipil negara yang dinilai itu rentang waktunya minimal 1 hari. 1 hari. Ini kalau tanggal 4, tanggal 5, lalu diterima oleh atasan, minimal juga 1 hari. Nah, maksimalnya berapa? 14 hari. Nah, maksimalnya 14 hari jika ada komplain dari aparatur sipil negara yang dinilai. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.